Kan pakai kostum yang udah disiapkan. Nah, celananya itu ketat Kak. Wow. Ketat. Pas nari itu sobek, tiba-tiba sobek. Walah. Rek gitu ya Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semuanya, welcome to Pasir Semi, berprestasi, bersinar di masa pandemi. Dengan saya Laksita Adnan Prabowo Guritno dan saya Dian Warestasmi. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu narasumber kita, yaitu Kak Ibtisam dan Kak Maria. Halo Kak Ibtisam dan Kak Maria. Halo. Mungkin bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, salam Pramuka. Nah, Bisa nih, selanjutnya perkenalan dulu. perkenalan. Kenalin nih, aku Maria Juwita Sari. Biasa sih teman-teman kalau manggil aku Maria. Nama saya Ibtisam Mar'i Fauzi, biasa dipanggil Ibtisam atau kadang-kadang ada orang yang manggil nama saya Fauzi Kak. Oke. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Oh, kompak sekali ya. Kompak sekali ya kedua narasumber kita kali ini. Nah, sebelumnya kita itu punya jargon nih Kak. Apa Ya tuh Kak? betul. Sesuai dengan tema kita saat ini, yaitu Pasir Semi. Pasir Semi. Jargon kita, dicontohin dulu aja ya Kak. Ya. Nanti ketika saya bilang Pasir Semi, nanti jawabnya berprestasi, bersinar di masa pandemi. Oke, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Oke, bareng-bareng ya Bareng-bareng Kak. ya Kak. Pasir Semi. Berprestasi, bersinar di masa pandemi. Wow. Semangat sekali ya Semangat Kak. sekali ya Kak. Ya dong. Oke. Kak Maria dan Kak Ibtisam lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk apa ya Kak? Paling kita mengikuti webinar-webinar dari kegiatan duta sendiri. Terus kalau saya ada ngelakuin hobi sih Kak, sama apa ya, kegiatan yang ada di masyarakat aja sih Kak. Paling itu aja. Kerja bakti gitu. Oke, kalau boleh tahu hobinya apa sih Kak? Kalau hobi saya itu sepak bola sama futsal Kak. Wow, Olahraga, anak suka futsal olahraga. nih, anak Ya. futsal. Kalau Untuk Kak Maria gimana? Kurang lebih sama kayak Kak Ibtisam tadi, ikuti webinar yang ada di Kuarcap juga. Terus juga ada kegiatan di suatu organisasi kan pasti banyak kegiatan juga. Terus di rumah juga ada kumpul sama pemuda-pemudi di Karang Taruna. Oke, udah ikut muda-mudi. Iya. Ya. Gini Kak, kan kemarin kan habis mengikuti kegiatan ya, kegiatan Duta Pramuka Kabupaten Karanganyar. Iya. Dan meraih juara satu loh. Iya, juara 1 Duta Pramuka 2021. Wow. Kak Ibtisam dan Kak Maria bisa dong sedikit spill cerita ke teman-teman kita yang lagi nonton podcast. Mungkin kan pasti kepo kan, kayak gimana gitu loh Kak Ibtisam Iya, sama Kak perjuangan. Maria. Iya, pengen tahu perjuangannya dari awal sampai akhir hingga mendapatkan gelar juara 1 Kabupaten Karanganyar. Oke. Ya, mungkin perjalanannya nggak singkat dan nggak mudah ya Kak. Pasti perjalanannya sangat panjang dan sangat susah gitu. Terus sebelumnya itu kan sebelum maju ke kejuaraan duta itu ada seleksi dari beberapa orang, itu diseleksi untuk maju menjadi calon duta itu, finalis duta itu. Terus kegiatan lomba duta itu ada 3 hari Kak. Yang hari pertama itu ada unjuk bakat, terus dan sela-sela waktunya diisi dengan webinar dari Kuarcap. Terus hari kedua itu ada tes tertulis, dan setelah tes tertulis itu ada gladi bersih untuk menyiapkan 5 besar dan penganugerahan. Terus setelah itu hari terakhirnya itu kita ada wawancara, short speech, dan penganugerahan itu sendiri. Nah, wow. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit nggak Kak? Bagaimana saat perasaan Kakak ketika unjuk bakat nih? Iya. Pasti saat unjuk bakat itu tegang ya Kak. Iya, Kan kita mau lomba, tapi kita harus tampil semaksimal yang kita bisa itu Kak. Terus saat itu ada momen menarik nih Kak. Wah, Wow, apa itu? Lucu Kalau boleh juga tahu. itu. Kan saya itu tampil unjuk bakat,
Ya. Itu monolog, nyaron sama nari. Nah, Oh, budaya ya Kak. Budaya. itu kan pakai kostum yang udah disiapkan. Nah, celananya itu ketat Kak. Wow. Ketat. Pas nari itu sobek, tiba-tiba sobek. Walah, Rek gitu ya kak? iya. Itu via Zoom kan? Tidak Iya, mungkin kalau Kak. tatap Iya. muka. Via Zoom. Oh, Oh, untung- alhamdulillahnya untung Zoom ya Kak. Kalau Iya. tatap muka Tampil langsung udah kan, melayu ya. keluar panggung ya. Iya. Bagaimana perasaannya? Nah ya itu. Terus setelah itu gimana Kak? Ya, setelah itu tetap pede aja lanjutin tampilannya sampai selesai Kak. Dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Yang terpenting percaya diri. Iya. Iya dong. Kalau Kak Maria gimana nih ceritanya? Kurang lebih sih sama kayak Kak Ibtisam tadi kan, pasti kan kalau mau menentuin calon duta yang terbaik itu kan kayak ada seleksi-seleksi dari banyak teman lah. Jadi kan kayak berlomba-lomba, berkompetensi jadi yang terbaik itu. Terus waktu perlombaan sih ada hari pertama itu menunjukkan bakat, walaupun dilaksanain di Zoom, tapi kan aku juga tampil di banyak orang, jadi kayak rasa tantangan lah bagi aku gitu. Iya. Terus yang kedua itu ada webinar tuh malamnya, terus tes tertulis. Nah itu habis itu kan ada sesi wawancara juga, itu ada 3 juri yang menegangkan dari juri kedutaan, tekpram sama psikolog juga. Oh, kalau yang juri psikolog itu kayak pertanyaannya gimana gitu loh Kak? Ya banyak sih ya kayak melingkupi apa ya, kayak kamu tuh jadi duta tuh karena apa, terus motivasi dari siapa gitu. Ada juga Dari kepribadian aja, iya kepribadian. kepribadian lah yang paling penting gitu. Oke, kan tadi ada serangkaian kegiatan webinar ya Kak. Iya. Nah, Iya. menurut Kak Maria ataupun Kak Ibtisam, webinar apa yang paling disukai atau paling yang menarik gitu? Ya, kalau aku sih self love. Ya, webinar yang diadakan saat setelah tes tertulis. Itu ada webinar Iya, yang ada webinar self love. dari Kuarcap. Itu Oke. temanya self love. Cintai diri sendiri. Wow. Ya pasti Yang, dong. yang terpenting tidak mencintai dia. Iya. dia Dianya siapa nggak tahu juga. Oke. dia wae. Nah, saat kompetensi kan juga ada rasa tegangnya. Nah, Iya. bagaimana cara Kakak Maria dan Kak Ibtisam itu kayak Menghilangkan. menghilangkan cara tegangnya itu bagaimana? Menghilangkan rasa tegang. Ya, gitu. menghilangkan rasa tegang. Mungkin bisa memberi tips-tips buat teman-teman di rumah juga. Ya pasti kan kalau aku dari pribadiku sendiri kan gini ya, semua orang itu kalau mengikuti suatu perlombaan itu kan pasti adalah rasa nervous atau deg-degan itu cara bahasanya. Iya. Iya, pasti. Aku kan, iya gitu, jadi kan kayak aku juga ngerasa hal itu juga pas waktu unjuk bakat juga, walaupun di lewat Zoom tapi kan juga itu apa dilihat sama orang-orang juga, pembina, teman-teman. Kalau nggak menampilkan yang terbaik itu kayak takutnya ngecewain mereka yang sudah Iya, percaya sama bener. kita gitu. Benar. Kalau Kak Ibtisam gimana? Kalau saya sih yang penting optimis aja. Optimis kalau kamu itu bisa dan kamu itu yang seolah-olah akan menjadi juaranya itu Kak. Tapi kamu harus selalu bisa menjadi yang terbaik dari diri kamu sendiri. Terus optimis itu boleh, tapi sombong atau ngeremehin lawan itu jangan. Ya Wow, benar sekali. Kak Ibtisam aku mau tanya dong kan Iya. Kak Ibtisam nih juara 1 ya. Iya. Nah itu Alhamdulillah. sebelum kejuaraan gitu Kak Ibtisam itu kayak tahu nggak kayak berpikiran kalau aku nggak mungkin dapat juara gitu kayak ada Ya. nggak? Ya mungkin itu sempat kepikiran sih Kak, tapi dari diri sendiri itu harus ada motivasi dari diri sendiri tentunya. Terus ada motivasi dari teman-teman ambalan, kakak-kakak dewan, terus ada kakak-kakak ex dewan dan pembina. Terus mereka itu selalu memotivasi kita, memberi dorongan kita, memberi inspirasi kita, dan memotivasi kita untuk memberikan semangat kepada kita agar tidak pernah mudah menyerah. Terus Iya, betul. dan mereka itu selalu ada buat kita, gitu Kak. Kalau ini kan tadi motivasi dari orang-orang terdekat ya. Iya. Kalau motivasi dari diri kakak sendiri, dari Kak Maria maupun Kak Ibtisam. Ibtisam. Motivasi kalau dari saya sendiri ya, kan ini kan di masa pandemi, kita tahu sendiri kan kalau di masa pandemi itu kan pasti kalau melakukan suatu hal itu kan terbatas ya kan. Iya dong. Iya, Nah, benar-benar.
menurut aku sih perlombaan duta ini suatu kesempatan bagi aku gitu untuk mengeksplor yang belum aku raih dari dulu-dulu atau kemarinnya itu pernah ikut perlombaan tapi belum semaksimal mungkin. Jadi kan ini suatu kesempatan bagi aku untuk meraih juara gitu karena apa di ya? masa Karena pandemi. live only one, so live to make achievement. Raihlah sebanyak-banyaknya kemampuan kalian di masa mudamu dan nanti di masa tua bisa kalian gunakan untuk kebahagiaan. Wah, benar sekali. Bersakit-sakit dahulu, Senang-senang bersenang-senang kemudian. kemudian. Kalau untuk Kak Ibtisam bagaimana? Kalau saya sendiri itu motivasi itu terdorong dari prinsip saya yang sudah saya tanam sejak SD ya Kak. Prinsip saya itu gini, jika kamu mau lulus itu, kamu harus meninggalkan sebuah prestasi di sekolah kamu. Terus itu maksimalkan bakat dan potensi kamu. Iya. Oke, kan tadi mengenai prestasi ya. Iya. Kalau boleh tahu prestasi yang pernah diraih itu apa aja sih Kak? Untuk baik Kak Ibtisam maupun Kak Maria. Kalau dari saya sendiri kebanyakan dari prestasi di bidang kepramukaan ya Kak. Di SMP sering juara dalam mengikuti kegiatan pramuka atau kejuaraan pramuka yang diadakan oleh Kuarcap. Oh, begitu. Iya. Kalau Kalau Kak boleh- Maria. Bentar, aku Oke, dulu. oke. Aku mau tanya. Saya Sabar, baik sabar. baik Sabar, baik sabar. baik. Gini-gini. Kalau Kak Ibtisam itu dulu kan ikut pramuka ya. Iya Kak. Nah itu ikut kayak ya dipilih-pilih gitu, diseleksi gitu, apa mengikuti kayak suatu organisasi, Dewan Penggalang gitu kan kalau SMP. Ya saat SMP itu ada Dewan Penggalang ya Kak. Tapi saat maju perlombaan itu pastinya dipilih dari beberapa orang atau anggota itu dipilih yang terbaik gitu Kak untuk maju Oke. perlombaan. Nah, saya mau tanya nih. Nah, kalau Kak Ibtisam sendiri terjun ke dunia kepramukaan itu sejak kapan? Ya. Suka dengan pramuka. Kalau suka pramuka itu sejak masih siaga ya Kak. Sejak siaga itu udah emang suka kegiatan pramuka ini. Oh, Oke, dari siaga Kak. siaga. Iya. Sekarang loh. sudah jadi penegak. Oke. Kalau Kak Maria sendiri, prestasi yang pernah diraih apa? Waktu prestasi yang pernah aku raih itu ada sih lumayan alhamdulillah. Waktu SD itu pernah jadi dokter kecil, terus ada juga lomba cerdas cermat di tingkat kabupaten, alhamdulillah. Terus yang kedua, waktu di SMP itu pernah jadi juara di lomba 4 pilar kebangsaan juga, terus pernah juara puisi gitu. Selain itu juga ada kemampuan atau kelebihan sedikit gitu di bidang komunikasi. Jadi tour guide kurang lebih 3 bulan. Wow, tour jadi guide. tour guide. Oke. Nah, pas jadi tour guide itu perasaan Kak Maria itu bagaimana ketemu turis-turis dari Turis-turis, luar negeri? Putih-putih. Putih-putih, tinggi-tinggi. Wow. Ya, Bagaimana perasaannya? Pastinya kalau kayak langsung terjun ke orang-orang luar negeri itu kan pasti kan kita pasti adalah rasa campur aduk gitu kan. Ya. Kayak ada rasa takut, tegang, tapi setelah di jalan itu rasanya enjoy karena kita kayak tahulah bahasa beragam bahasa di luar negeri itu kayak gimana, ciri khasnya kayak gimana, ada yang kulit hitam, putih, terus bola mata yang coklat, hijau, biru dan lain-lain. Nah itu kayak jadi tantangan lah bagi aku untuk bisa berkomunikasi sama orang negeri juga gitu. Oke. Mungkin Kak Maria kalau bicara sama turisnya itu apa turisnya ya bingung gitu. Ya ada sih, waktu tuh ada pernah berkomunikasi sama orang Jepang, kayaknya itu orangnya ya maaf sih kayak ada tunarungu gitu kan, jadi aku tuh sampai ulangi 5 kali itu, jadi terus sampainya aku tuh dimarahin sama istrinya, jadi terus dia bilang nggak usah ini nggak perlu diganggu gitu kan, kalau bahasa Indonesianya kayak gitu, terus aku ya udah kayak minta maaf gitu. Ya, sampai dimarahin istrinya loh ya. Kayak mau direbut aja ya. Iya. Nah, tadi kan juga udah bertanya dan Iya. menceritakan prestasi-prestasinya. Nah, di balik semua usaha Kak Maria dan Kak Ibtisam itu mesti ada dukungan dari keluarga, teman-teman, kerabat maupun saudara-saudara. Nah, perasaan Kak Maria
atau Kak Ibtisam ketika mendapat dukungan itu bagaimana? Kan ketika perjalanan mulai dari awal sampai mendapatkan juara itu perasaan bagaimana? Ya, perasaan saya ketika mendapat dukungan dari orang-orang terdekat itu pastinya campur aduk ya Kak. Bangga, seneng, terharu itu jadi satu ya. Pasti. Ya, pasti. Kalau Kak Maria gimana nih? Kalau aku sih gimana ya? Ya campur aduk juga, ada tegang juga, rasa takut, minder ada kan. Lawan kan pasti kan otomatis kayak mempersiapkan dari awal, jadi kayak berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik gitu kan. Jadi rasa minder tuh pasti ada gitu. Oke. Rasa mindernya itu kayak gimana Kak contohnya? Ada rasa minder kayak apa ya? Kalau ngelihat lawan itu kayak udah takut, apalagi kalau ada tatapannya yang sinis. Nah, itu kayak seakan-akan wih lawannya itu kayak bagus banget nih, dari aku pasti bagus dia gitu. Pasti pikirnya kayak gitu. Tapi di balik itu semua itu ada dukungan gitu. Gak dari aku sendiri, ada juga dukungan dari teman-teman, senior, KX Dewan juga, pembina juga, yang terutama adalah orang tua sih. Ya yang menguatkan Kak Iya. Maria ya. Orang tua segalanya. Oke. Terus ini kan Kak Maria sama Kak Ibtisam ini kan sekarang ini jadi duta pramuka ya Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah. Aku mau tanya, apa yang akan Anda berikan atau wujud bakti Kakak untuk merangkul remaja Karanganyar agar menjadi generasi penerus apalagi di bidang kepramukaan. Nah, Ya, tentunya kami kan sebagai duta pramuka pasti menjadi representasi bagi anggota pramuka yang ada di Kabupaten Karanganyar sendiri, Kak. Iya. Ya, kita tentu pastinya harus bisa menjadi yang terbaik dari diri kita dan selalu sehingga dapat menginspirasi anggota pramuka lainnya. Seperti inilah produk pramuka atau produk pramuka Kabupaten Karanganyar sendiri. Kayak gini top anggota pramuka gitu. ya produk-produk Indonesia. Iya. Iklan. Terus ya kita berusaha berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan pramuka yang ada di Kabupaten Karanganyar ini aja sih Kak. Oke. Kalau dari Kak Maria, Kalau dari aku sih kan, ini alhamdulillah sih kan kita jadi duta nih kan, jadi kan kayak jadi role model gitu, terus jadi contoh yang terbaik buat khalayak umum juga, jadi kan kita harus menerapkan hal-hal yang positif gitu kayak ke generasi muda ini sekarang kan adalah dikatakan zaman edan gitu kan, Iya. jadi kan kayak Lagu ya, Kak? susah Lagunya. gitu, susah kalau diatur gini, pasti kan kayak kemampuannya itu beda-beda, Iya. terus yang paling utama itu attitude sih menurut aku, karena apa ya, percuma kalian itu kalau sekolah tinggi-tinggi sampai mendapat gelar profesor, dokter Handes, terus ada ya lain gelar-gelar itulah, pasti kan kalau attitude-nya jelek itu kan kayak ilmunya tuh percuma gitu, kayak Iya, sama sia-sia aja, sia-sia gitu. aja. iya benar sekali ya Kak. Memiliki derajat yang tinggi Iya, tapi benar. tidak memiliki attitude yang baik. Wah, senang sekali nih Kak, waktunya kita udah sampai di penghujung acara. Padahal kita itu masih ingin ngobrolin banyak kepada narasumber kita yang hebat-hebat ini. Lah iya. Kita akan berbagi sharing-sharing lagi kepada teman-teman. Mungkin di lain waktu ataupun kesempatan kita bisa bertemu kembali. Iya, ditunggu ya Kak. Mungkin sebentar jangan di closing dulu. Mungkin ada sepatah kata buat penonton. Benar. Gimana saran atau pesan motivasi yang bisa membuat para penonton itu ikut untuk menjuarai seperti Kakak? Ya biar bisa menjadi kayak Kakak, berprestasi di masa pandemi. Kalau pesan dari aku sih ya, kita kan sebagai generasi muda nih ya, kayak habiskanlah muda-mudamu itu dengan berjuang, banyak prestasi, banyak impian, karena kan nanti di masa tua nggak mungkin lah kalian tuh pasti kan kayak mau melakukan hal sesuatu kan pasti susah, jadi sekalian kalau pas masa muda itu digunakan berjuang, nah masa bahagia itu digunakan untuk kebahagiaan. Ada juga kalimat juga gini, semua impian itu bisa dicapai jika kamu tuh mau mengejarnya, karena nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu tuh mau berusaha gitu. Iya. Fighting. Wow, pesan yang sangat luar biasa dari Kak Maria. Terus selanjutnya dari Kak Ibtisam bagaimana? Mungkin dari saya ada sedikit kayak itu namanya. Quotes apa Wah, itu? Iya, quotes. quotes. Di TikTok gitu ya. Quotes. Oke. Quotes
Quotes. Ya, Apa nih Kak? intinya kalau kamu menginginkan apa yang kamu sukai, kamu juga harus bersabar terhadap apa yang kamu tidak sukai. Terus pantaskanlah diri kamu terlebih dahulu untuk meraih sesuatu. Dan teruslah berusaha dan jangan lupa berdoa. Kan kita semua itu juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. benar. Dan maksimalkan kelebihan kamu untuk menutupi kekurangan kamu. Semua orang mampu berprestasi. Iya. Itu aja sih Kak. Juga sih kalau kita nggak mencapai suatu kecapaian itu ikhlas aja karena ikhlas itu bertahap dari fase tersiksa, terpaksa dan terbiasa. Wow, oke. Nah, sebelum kita penutupan nih, mungkin kita jargon terlebih dahulu lagi Ya ya dong, Kak. masa penutupan nggak pakai jargon. Oke. Langsung saja ya Kak. Iya, Iya, boleh, oke. boleh. Pasir Semi Berprestasi, bersinar di masa pandemi. Oke, terima kasih kepada Kak Maria dan Kak Ibtisam yang telah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lebih banyak lagi, Iya, oke? ditunggu undangannya ya Ditunggu aja Kak. Kembali lagi di Pasir Semi, Berprestasi, bersinar di masa pandemi. Kali ini kita akan kedatangan tamu narasumber kita yang kedua yang nggak kalah hebatnya dari narasumber kita yang pertama tadi, yaitu juara satu Pramuka Pandega Garuda Berprestasi tahun 2021, yaitu ada Kak Diana. Selamat datang Kak Diana. Ya, halo teman-teman semuanya. Apa kabar Kak Diana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Mungkin bisa berkenalan dan ataupun menyapa teman-teman yang ada di rumah. Oh ya. Halo teman-teman penegak dan pandega yang saat ini sedang nonton podcast Pasir Semi. Perkenalkan saya Diana Dwi Royani atau biasa dipanggil Diana. Iya. Kita Sebelum kita memasuki, mungkin kita bisa mengajarkan jargon kita terlebih dahulu ya Kak. ya dong. Mungkin bisa dicoba ya. Oke. Nanti ketika saya bilang Pasir Semi, nanti menjawabnya Berprestasi, bersinar di masa pandemi. Iya, Itu, kita Kak. coba ya. Iya. Oke. Oke. Pasir Semi, Berprestasi, bersinar di masa pandemi. Oke, wow, sangat semangat sekali ya Kak Diana. Iya, semangat banget karena hari ini saya kebetulan berkesempatan untuk ketemu sama teman-teman Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Karanganyar. Udah lama banget kita tidak berjumpa secara tatap muka seperti ini ya. Iya, Ya. benar. Ya dikarenakan pandemi juga ya. Iya, Kak. betul. Makanya saya excited banget untuk datang hari ini untuk ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang hadir di sini dan tentunya yang nantinya bakal nonton podcast ini. Iya, oke. Kak Diana, aku mau tanya nih. Boleh ya? Kan kemarin Kak Diana habis mengikuti kegiatan Pramuka Pandega Garuda Berprestasi ya tahun Iya. 2021. Bisa diceritakan ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini cerita singkat saja mengenai kegiatan tersebut. Kegiatan namanya itu adalah kegiatan Eagle Scout Award. Kegiatan atau biasa disingkat ESA Jawa Tengah tahun 2021. Jawa Tengah. Iya, jadi kebetulan tahun ini saya berkesempatan untuk mewakili Kabupaten Karanganyar mengikuti ESA ini untuk golongan Pandega Putri gitu. Bagaimana sih cara kakak meyakinkan diri kakak untuk bisa mengikuti perlombaan tersebut? Untuk meyakinkan ya, Ya, meyakinkan diri. karena saya tidak pernah melakukan suatu hal yang tidak pernah saya yakini sih. Jadi kalau ketika saya mengikuti suatu hal, saya rasa itu memiliki manfaat yang bagus, kemudian bisa apa ya, mengisi waktu luang juga, ya saya ikuti gitu sih. Oke, berprestasi, berproduktif di masa pandemi juga. Betul. ya, Kak? Pada prinsipnya itu sih, biar tetap bisa berkegiatan, biar tetap bisa eksis gitu. Tentunya di kegiatan kepramukaan. Iya, oke. Hal baru apa yang kakak Diana lakukan
selama pandemi ini sehingga menjadi sangat inspirasi bagi orang lain, khususnya untuk pramuka di Kabupaten Karanganyar? Hal baru yang kebetulan saya laksanakan secara signifikan kayaknya nggak ada sih. Saya cuma melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan jauh sebelum ada pandemi. Karena kan kebetulan saya ikut Dewan Kerja Cabang. Jadi sebelum ada pandemi ini saya sudah banyak banget ikut-ikut kegiatan khususnya pramuka ya, gitu. Jadi kalau di masa pandemi ini saya bukannya melakukan hal baru tetapi mempertahankan hal-hal yang sudah saya lakukan sebelumnya agar tetap bisa saya lakukan meskipun di masa pandemi, begitu sih. Ya saya tetap berkegiatan bareng teman-teman penegak Pandega di Kabupaten Karanganyar. Saya juga tetap melakukan dinamika dengan teman-teman di Dewan Kerja Cabang Kabupaten Karanganyar gitu. Oke. Kak Diana, saya mau tanya nih, kan tadi kan Kak Diana mengikuti Dewan Kerja Cabang ya Iya. Kabupaten Karanganyar, itu sudah berapa tahun Kak? Kebetulan saya ikut Dewan Kerja Cabang itu sejak tahun 2015 sampai saat ini masih aktif. Wow, cukup 6 lama tahun Kak, ya? Iya, sekitar 6 tahun. Wow. Nah, kan Kak Diana tadi mengikuti Dewan Kerja Cabang. Saya mau bertanya, Iya. Kak Diana terjun ke kegiatan kepramukaan itu sejak kapan? Senang dengan kepramukaan? Kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya saya sudah ikut pramuka ini dari jenjang yang paling awal ya, dari Iya, benar. siaga. Saya dari siaga itu udah banyak ikut kegiatan pesta siaga waktu itu, kalau mungkin adik-adik tahu atau pernah ikut juga gitu. Terus waktu penggalang saya juga aktif di organisasi Dewan Penggalang atau mungkin juga ada yang menyebut sebagai instruktur muda seperti itu. Saya juga sudah aktif. Kemudian waktu SMA saya juga kebetulan dari SMA Negeri 1 Karanganyar juga, dan sama kita dari alma mater yang sama dan dari organisasi yang sama juga. Saya juga ikut organisasi Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Karanganyar pada waktu itu tahun 2015-2016. Kemudian bersamaan dengan saya ikut Dewan Ambalan di tahun 2015 saya juga bergabung dengan organisasi Dewan Kerja Cabang sampai saat ini gitu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya dari awal ini saya memang terlahir sebagai seorang pramuka, begitu sih. Wow. Seorang pramuka. Kalau boleh tahu kenapa Kak Diana ini sangat mencintai kegiatan-kegiatan di kepramukaan? Kenapa saya sangat mencintai kegiatan pramuka ya? Iya. Sebenarnya alasannya banyak sih, karena kalau ditanya ya, manfaat secara langsung ikut pramuka itu sebenarnya yang realistis itu bisa dihitung tangan sih. Kayak misal kayak dapat teman baru kayak gitu kan, dapat pengalaman baru, Iya, benar. terus bisa kegiatan keluar-luar kayak gitu. Tetapi saya yakin mengikuti pramuka itu efeknya tidak cuma sekarang, tidak langsung bisa kita rasakan sekarang. Ya ada manfaat yang bisa kita rasakan langsung, yaitu tadi kayak misalnya otomatis kita nambah relasi kayak gitu kan. Banyak temen gak cuma dari lingkup satu SMA aja, tapi juga SMA-SMA lain. Di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat Jawa Tengah atau mungkin di tingkat nasional juga bisa ada. Itu yang bisa kita rasakan langsung. Tetapi pada intinya saya yakin mengikuti kegiatan pramuka ini pasti akan membawa manfaat ke depannya di masa depan. Tentunya pramuka ini kan wadah ya, wadah pembinaan karakter gitu. Kalau karakter itu kan dibentuknya tidak dalam jangka waktu 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi pembentukan karakter itu seumur hidup. Jadi itu yang saya yakini bahwa pramuka ini bisa membentuk karakter saya yang tentunya bisa saya gunakan atau akan bermanfaat nanti ketika sudah di masa depan, seperti itu. Ini sudah banyak yang membuktikan juga, begitu. Sungguh luar biasa sekali ya Kak. Kak, aku mau tanya nih, kan kemarin kan di kegiatan lomba
Ya, ESA Jateng 2021. Nah, ya itu kan pasti tidak mungkin kan langsung kayak maju gitu aja kan, Iya. pasti ada tahap seleksi. Iya. Itu bisa diceritakan kayak gimana Iya. ceritanya Bagaimana gitu. cara perjalanannya seleksi sampai menjadi juara gitu Kak? Seleksi lombanya ya ini ya. Mungkin ya. Ya, jadi untuk lomba ESA sendiri itu mulai berjalan sejak bulan Juni. Juni. Ya, bahkan sebelum Juni itu sudah dimulai, tetapi saya memulainya itu di bulan Juni. Sampai pengumumannya itu di bulan September awal. Untuk proses seleksinya sendiri sih ada cukup banyak ya. Yang pertama itu ada babak penyisihan, jadi ada 2 babak. Yang pertama itu babak penyisihan, kemudian akan diambil 6 besar finalis yang nantinya akan masuk atau maju ke tahap final. Nah, di tahap penyisihan ini ada beberapa materi penilaian. Yang pertama itu ada materi tes tertulis tentunya ya. Jadi yang pertama itu tes tertulis, kemudian ada seleksi portofolio. Portofolio itu nanti kita diminta untuk memenuhi syarat-syarat khusus sebelum mengikuti ESA. Jadi tentunya yang pertama harus pramuka Garuda terlebih dahulu, kemudian menceritakan proses menjadi pramuka Garuda seperti apa, kemudian dicek juga apakah di luar pramuka itu peserta ini eksis juga di kegiatan kemasyarakatan atau tidak, atau juga ikut organisasi-organisasi lain di luar kepramukaan atau tidak, kemudian mungkin juga punya prestasi-prestasi lain di luar kepramukaan atau di dalam kepramukaan atau tidak, seperti itu nanti diseleksi melalui seleksi portofolio. Itu yang pertama tadi ada seleksi tes tertulis, kemudian ada seleksi portofolio, kemudian yang ketiga, ini menurut saya yang paling berat ya, yaitu membuat sebuah hastakarya, tetapi ditentukan hastakaryanya ini adalah membuat maket. Tahu maket nggak? Apa itu Kak? Maket Maket itu adalah sebuah tiruan bangunan dalam miniatur. Oh, iya. Ya, seperti miniatur, tetapi miniatur bumi perkemahan. Wow. Wow, sulit ya. Iya, karena berangkat dari orang yang tidak sekreatif itu, ini menjadi tantangan buat saya untuk seleksi membuat hastakaryanya ini. Tetapi alhamdulillah ketika pengumuman 6 besar finalis, saya dinyatakan lolos ke babak 6 besar di masing-masing golongan itu ada ya. Kebetulan saya ikutnya yang Pandega Putri begitu. Kemudian di babak final itu ada 2 materi lomba. Yang pertama ada FGD atau Focus Group Discussion. Kemudian yang kedua ada wawancara dan wawancara dan intinya untuk memvalidasi apakah file-file yang saya masukkan di portofolio ini apakah benar ataukah salah seperti itu, ataukah dipalsukan ataukah asli seperti itu. Jadi waktu FGD itu saya bersama 6 finalis lain dari teman-teman yang ada di Jawa Tengah ya. Waktu itu kita melakukan diskusi-diskusi terkait dengan isu-isu yang ada di kepramukaan, khususnya untuk pramuka Pandega. Kemudian setelah itu wawancara dan baru pengumumannya itu di bulan September awal begitu. September awal atau Agustus akhir gitu ya. Oke. Perjalanan yang sangat panjang. Panjang sekali. Panjang sekali. Akhirnya sampai mendapatkan Juara satu. Iya. Membuat bangga Kabupaten Karanganyar ya Kak. Iya, alhamdulillah, dan saya harap karena ini baru pertama kali ya. Pertama kalinya di tingkat golongan Pandega itu ada yang lolos ke final dan alhamdulillah juara 1 itu baru pertama kali ini. Jadi saya berharap setelah ini akan muncul juara-juara lain di golongan-golongan yang lain, mulai dari Siaga, Penggalang, Penegak dan juga Pandega tentunya. Oh, amin. Amin. Iya. Kak, kan tadi kan meraih juara 1 ya itu di tingkat provinsi. Iya, di tingkat Kuarda Jawa Tengah. Nah itu nanti apa masih berlanjut ke tingkat selanjutnya atau sudah berhenti di situ?
Ya karena kegiatan ESA Jateng ini dilaksanakan oleh Kuartir Daerah Jawa Tengah dan bukan kegiatan yang sifatnya berjenjang, maka memang kejuaraan ini hanya berhenti sampai tingkat Kuarda Jawa Tengah saja, karena yang menyelenggarakan kegiatan ini memang hanya Kuarda Jawa Tengah gitu, bukan se-Indonesia. Oh begitu. gitu. Nah Kak, saya mau bertanya, kan tadi kan cuman tingkat Jawa Tengah ya Kak. Iya. Nah setelah mendapat juara 1 itu kegiatannya apa aja Kak setelah mendapat juara? Gitu. Kegiatan saya atau Iya. Kegiatan kakak. saya tetap sih melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah saya katakan tadi ya, karena kebetulan saya join di Dewan Kerja Cabang dan banyak atau sudah mengagendakan kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk teman-teman penegak Pandega yang ada di Kabupaten Karanganyar gitu. Jadi saya tetap mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat cabang atau di tingkat Kabupaten Karanganyar begitu. Kegiatan-kegiatannya apa ya? Banyak banget. Mungkin teman-teman juga banyak yang sudah ikut kegiatan dari Dewan Kerja Cabang kayak Karanganyar. Contohnya ya kayak pemilihan duta pramuka seperti itu. Kemudian Napaktilas Perjuangan Joko Songo dan lain-lain. Selain itu juga tetap aktif berorganisasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Oke, nah Kak, setiap perjalanan perlombaan itu mesti ada dukungan dan motivasi. Iya. Dukungan itu tidak hanya dari teman, keluarga dan kerabat dekat, mungkin juga ada motivasi tersendiri untuk Mbak Diana tetap bisa semangat dan tekad untuk mendapatkan juara tersebut. Nah, kalau boleh tahu motivasi Mbak Diana itu apa kok sehingga bisa bersemangat mendapatkan gelar tersebut? Iya. Motivasi yang datang dalam diri saya sih, saya cuma pengen memberikan yang terbaik dan membuktikan ke orang-orang juga sih bahwasannya meskipun kita baru berada di masa pandemi ini bukan merupakan halangan bagi kita untuk tetap bisa produktif dan juga menghasilkan prestasi begitu. Jadi meskipun kita dibatasi oleh banyak sekali batasan-batasan ya di masa pandemi, kita tetap bisa untuk menghasilkan sesuatu. Itu sih yang menjadi motivasi terbesar saya untuk mengikuti ESA Jateng, begitu sih. Kak, kalau seandainya dalam kegiatan yang kemarin dilakukan itu seumpama Kak Diana itu tidak mendapatkan juara, apa yang akan Kak dilakukan pertama kali? Apa yang akan saya lakukan pertama kali ketika saya tidak mendapatkan juara? Iya, benar. Karena saya menyadari ya dari awal bahwasannya sebuah kompetisi itu tidak harus tidak hanya tentang kalah dan menang saja, tetapi banyak banget manfaat yang mungkin bisa kita petik di luar dari kalah dan menang itu. Yaitu tadi kayak ternyata setelah ikut lomba ini kenalan kita jadi tambah, ilmu kita juga tambah karena kan kita ikut lomba ya, mau nggak mau kan otomatis kita harus belajar gitu kan, kita harus punya ilmu-ilmu baru yang diujikan begitu. Jadi kalau menurut saya ketika tidak menang ya tidak apa-apa karena sebuah kompetisi itu tidak hanya tentang kekalahan dan kemenangan, apalagi di kegiatan kepramukaan ya. Sebuah kompetisi itu dibentuk pasti maksudnya bukan untuk murni kompetisi, bukan untuk murni mencari juara 1, 2, 3, tetapi pasti ada filosofi-filosofi di balik lomba-lomba itu. Iya benar. Kayak contohnya persaudaraan, kemudian pembentukan karakter seperti itu. Jadi tidak hanya tentang juara 1 atau tidak juara begitu sih. Oke, wow, jawabannya kan. Nah, terus saya mau bertanya Kak, kan bagaimana cara menumbuhkan tekad dan semangat Kak Diana untuk bisa lanjut dan sampai selesai mendapatkan juara tersebut? Ya karena tanggung jawab sih ya yang pasti, karena kita tanggung jawab dan dapat dipercaya itu kan masuk ke dalam Dasa Dharma Pramuka ya. Jadi itu yang memang harus kita pegang sebagai seorang pramuka. Ketika kita memulai sesuatu ya kita harus menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, terlepas dari hasilnya akan
baik atau kurang baik atau seperti apa, yang harus kita pegang adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan itu semua dengan usaha yang terbaik yang bisa kita berikan. Seperti itu sih. Oke. Kak Diana, waktu kejuaraan itu Kak Diana itu berpikir gak sih kayak wah aku pasti dapat juara 1 gitu, atau malah kayak nggak kepikiran kalau bisa mendapat juara 1 itu? Ya, kalau mengikuti perlombaan ya pasti ada dong harapan-harapan Iya. untuk ya minimal kita dapatlah juara berapapun itu pasti tetap ada kan harapan-harapan yang demikian. Tapi jujur aja ya, karena kebetulan kemarin waktu pelaksanaan lomba itu juga bersamaan dengan saya menyusun tugas akhir untuk kuliah saya. Wow, iya. Jadi yang ada di pikiran saya itu bukan lagi saya harus dapat juara 1 atau aku pasti juara 1 nih, atau berpikir yang lainnya itu oh ternyata mereka cuma kayak gini ya, bisalah aku juara 1. Di pikiran saya tuh nggak ada pikiran yang kayak gitu. Jadi yang ada di pikiran saya waktu mengikuti serangkaian lomba itu ya cuma saya ingin memberikan yang terbaik di setiap babak, di setiap materi, di setiap tahap itu saya cuma ingin memberikan yang terbaik begitu. Karena banyak banget tahapan perlombaannya, jadi waktu itu yang ada di pikiran saya itu cuma satu langkah lagi selesai, satu langkah lagi selesai, satu langkah lagi selesai, sampai akhirnya alhamdulillah saya masuk ke final dan dinyatakan menjadi juara 1 untuk golongan Pandega Putri. Begitu. Wow. Nah kan tadi Kak Diana juga menyinggung tentang menyusun tugas akhir sekolah juga ya Kak. Iya. Nah itu bagaimana sih Kak cara memanage waktunya atau membagi waktunya antara persiapan lomba sama menyusun tugas akhir tadi? Ya, yang pertama tentunya kita harus bisa ngatur urutan prioritas ya. Jadi kita harus bikin daftar prioritas, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa kita lakukan setelahnya, atau mana yang tidak seharusnya kita lakukan. Begitu. Dalam melakukan pengaturan waktu di kegiatan pasti ada hal-hal yang memang harus kita korbankan. Jadi misal kita menyadari nih ikut lomba, kemudian ternyata waktunya bersamaan sama ujian tugas akhir. Jadi memang harus ada hal-hal yang dikorbankan. Jadi misalnya seperti waktu tidurnya jadi sedikit seperti itu. Mungkin kalian juga merasakan kan, misalnya mau UTS, tugas banyak, belum belajar, kemudian banyak kegiatan yang harus dilakukan di luar sekolah juga, misalnya seperti organisasi, pasti kan pulangnya jadi sore, kemudian mau nggak mau belajarnya sampai malam karena siangnya harus berkegiatan gitu. Jadi memang harus ada hal-hal yang kita korbankan untuk menjaga jadwal kita itu tetap on track begitu. Yang pertama itu sih mengatur ukuran prioritas. Jadi mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa nanti-nanti, mana yang enggak seharusnya kita lakukan waktu sibuk-sibuknya gitu sih. Oke, untuk teman-teman yang di rumah bisa dicontoh nih tips-tips dari Kak Diana Diana, tadi iya. untuk cara membagi waktu agar kita bisa gitu. Oke. Iya, nggak usah grogi ya, santai aja. Gitu. Kak Diana, terima kasih sudah menghadiri acara podcast pada hari ini. Iya. Tapi sebelumnya mungkin ada pesan atau saran untuk teman-teman yang di rumah supaya bisa seperti Kak Diana membagi waktu, mendapatkan juara di saat pandemi seperti ini. Ya, benar sekali. Ya, sebenarnya ngomong-ngomong tentang membagi waktu, saya yakin orang-orang pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri ya. Ya. Pasti punya struggle-nya sendiri-sendiri dalam hal membagi waktu begitu. Untuk cara-cara membagi waktu itu saya kembalikan lagi sih ke teman-teman enaknya seperti apa begitu kan. Tetapi yang jelas di masa pandemi seperti ini ya, apalagi untuk teman-teman yang ikut kegiatan pramuka, meskipun kita sekarang baru berada pada masa pandemi ya, banyak banget keterbatasan-keterbatasan yang kita alami selama mau mengikuti kegiatan seperti itu kan. Saya harap teman-teman tetap bisa menghadirkan ide-ide yang kreatif untuk melakukan adaptasi kegiatan seperti itu. Jadi meskipun berada di masa pandemi, saya harap teman-teman
bisa semangat, bisa tetap punya kemauan untuk berkegiatan, tetap kreatif menghadirkan ide-ide untuk adaptasi kegiatan dan tentunya stay produktif. Itu sih. Contohnya seperti ini podcast Pasir Semi yang diadakan oleh teman-teman Ambalan SMA Negeri 1 Karanganyar. Saya sangat mengapresiasi lahirnya podcast ini untuk pertama kalinya ya. Iya, tepuk tangan dong. Keren banget. Ini nampaknya juga akan menjadi podcast pertama yang diproduksi oleh teman-teman Dewan Ambalan di Kabupaten Karanganyar. Sekali lagi tepuk tangan dong. Yeay. Iya, keren banget. Harapannya ide-ide serupa bisa terus lahir dari teman-teman Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Karanganyar khususnya, dan juga teman-teman pramuka secara umum. Jadi biar kegiatan pramuka itu tetap ada meskipun kita tidak lagi bisa melakukan perkemahan besar atau bisa melakukan pertemuan-pertemuan dengan banyak orang seperti itu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini, saya harap teman-teman bisa tetap produktif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa melahirkan prestasi-prestasi yang saya rasa itu akan mengikuti. Jadi ketika kita mau produktif, saya yakin prestasi-prestasi itu nanti akan mengikuti. Begitu. Ya, benar Oke, sekali. benar sekali ya Kak. Wow, cerita dari Kak Diana tadi dan tips-tips dari Kak Diana tadi semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Sebelum kita akhiri, jargon dulu yuk. Boleh biar Yuk, tambah yuk, yuk, semangat. Yuk, silakan dipimpin. Oke. Pasir Semi Berprestasi, bersinar di masa pandemi. pandemi. Terima kasih untuk Mbak Diana sudah Ya. menghadiri acara podcast hari ini. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Iya, saya tunggu undangan selanjutnya untuk podcast-podcast dengan isu-isu yang menarik lainnya tentunya. Oke, terima kasih untuk Kak Diana. Sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.